Mari kita baca firman Tuhan di kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2-3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Siapa di sini yang tidak mau diomongin orang lain? Kalau Anda tidak mau diomongin orang lain, jangan jadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Sedangkan bukan pelayan Tuhan saja diomongin orang, apalagi kalau kita menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Saya mau cerita sedikit mengenai perjalanan hidup saya dalam melayani Tuhan. Di tahun 2005 saya mulai melayani Tuhan, tetapi saya mulai sharing atau menyampaikan firman Tuhan di kelompok-kelompok kecil itu di tahun 2006. Dengan berjalannya waktu, Tuhan memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan di kelompok yang lebih besar, termasuk persekutuan-persekutuan dan gereja-gereja. Saya ingat di akhir tahun 2007 atau awal 2008, ada salah seorang kontributor penulis renungan harian meminta saya untuk berkhotbah di acara gerejanya. Waktu itu mereka akan retret di Puncak Bogor, dan saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di acara tersebut. Saya menyanggupinya tanpa mencari tahu siapa-siapa saja peserta di acara tersebut. Alangkah terkejutnya saya ketika saya tiba di tempat acara tersebut dan melihat seluruh peserta retret adalah orang-orang yang usianya jauh lebih tua dibanding usia saya. Saat itu saya sempat merasa bimbang. Bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang usianya lebih tua dibanding saya, yang memiliki pengalaman hidup lebih lama dibanding saya. Tetapi saat itu saya berdoa supaya Tuhan memberikan saya hikmat dan roh keberanian untuk menyampaikan firman-Nya. Dan puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, saya bisa menyampaikan firman-Nya hingga selesai. Dan saya begitu terkejut setelah saya menyampaikan firman Tuhan, ada seorang ibu langsung memeluk saya dan mengatakan bahwa ia sangat diberkati oleh firman Tuhan yang saya sampaikan barusan. Saya melihat bagaimana Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan isi hatinya. Jangan pernah kita merasa minder atau merasa tidak layak saat Tuhan mengutus kita, saat Tuhan memakai kita sebagai penyambung lidahnya. Tidak ada satu orang pun hamba Tuhan yang suci dan sempurna. Jadi kita harus menyadari kalau kita bisa menyampaikan firman Tuhan, itu karena kehendak dan pertolongan Tuhan sendiri. Saya juga teringat di tahun 2010, pada waktu itu saya bekerja sebagai penulis di sebuah yayasan yang mengutus saya untuk menulis mengenai kehidupan hamba-hamba Tuhan yang berada di suku Wana, suku terasing. Saat itu saya bukanlah seorang pecinta alam atau pendaki gunung, sehingga ketika saya harus berjalan kaki menuju suku Wana, memakan waktu 1 hari lebih, dan harus menginap di pos pelayanan pada waktu perjalanan. Dan saya hanya ditemani oleh seorang mahasiswa PKL. Jadi kami berdua berjalan melewati sungai-sungai, melewati tebing yang terjal, melewati lembah-lembah, dan jembatan-jembatan yang hanya terbuat dari bambu.
Saya merasa tidak kuat sebenarnya. Bagaimana selama perjalanan panas hujan harus dilewati sehingga pakaian kering di badan, tidak bisa ganti baju karena medan yang dilalui tidak ada rumah-rumah penduduk. Bagaimana saya bisa melakukan semua itu kalau tanpa pertolongan Tuhan? Pasti tidak bisa. Dan ketika saya sudah ada di Sukuwana dan menulis apa yang harus saya tulis, saya juga diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahkan suatu pagi ketika sedang doa pagi bersama anak-anak di daerah itu, saya ditodong oleh pemimpin yang ada di pos pelayanan itu untuk menyampaikan firman Tuhan saat itu juga. Saya hanya memiliki waktu 5-8 menit untuk menyiapkan bahan khotbah, tetapi saya tidak menolaknya karena saya tahu firman Tuhan mengatakan, beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saya percaya meskipun waktunya sangat sedikit untuk menyiapkan bahan khotbah, kalau Tuhan yang menuntun kita, Tuhan akan memberikan hikmat dan pewahyuan untuk apa yang akan kita sampaikan. Dan saya sadar betul itu adalah talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Selain menulis, saya juga diberikan talenta untuk berkhotbah. Jadi saya tidak pernah menolak setiap ada orang atau hamba Tuhan meminta saya untuk berkhotbah mendadak. Setelah menikah dengan suami saya, Evangelis Yesua Vinod, saya lebih banyak mendampingi suami saya. Karena suami saya juga adalah seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya. Saya banyak belajar juga firman Tuhan dari suami saya. Suami saya dikaruniakan Tuhan fresh revelation, pewahyuan-pewahyuan yang segar, yang baru, yang belum pernah saya dengar. Dan kami banyak discuss tentang firman Tuhan. Tiap hari kami bicarakan firman Tuhan. Kami berdoa bersama-sama. Banyak hal yang kami lewati membuat saya semakin mengenal Tuhan. Dan itu membuat saya bisa kuat, bisa bertahan, dan bisa melayani Tuhan hingga saat ini. Itu juga karena kemurahan dan karunia Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita jangan terlalu ambil pusing dengan omongan orang. Kita harus lebih fokus dan lebih mendengar apa perkataan Tuhan untuk kita. Meskipun orang-orang menceritakan hal-hal yang buruk mengenai kita, tidak usah kita marah, tidak usah kita tersinggung. Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita?